paling pinggir yang menghadap ke jalanan. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan seperti itu. Nah, ketika mereka itu sudah mulai ribut di depan kamar kita, di kamar ayah saya itu minta ibu saya itu untuk segera berlindung. Jangan dekat dengan ayah saya, karena ayah saya tahu bahwa sebetulnya sasarannya kan ayah saya. Jadi di situ kita bisa melihat contoh seorang ayah yang punya tanggung jawab besar pada keluarganya. Ya, di mana kemudian ibu saya bereaksi melindungi anak-anaknya. Jadi dia pergi ke kamar sebelah, membangunkan kita semua untuk berlindung di kamar yang paling depan. Jadi ayah saya itu sendiri menghadapi mereka. Nah, mungkin satu kesalahan ya dari ayah saya, maaf saya bilang begitu, karena ayah saya itu begitu percayanya. Ketika orang tidak berbuat jahat kepada orang lain, kenapa kita takut orang lain itu berbuat jahat pada kita? Nah, ayah saya itu mempunyai jabatan cukup tinggi pada waktu itu ya. Dia itu adalah Deputi 3 Menpangan. Ya. Yang harusnya juga dikawal atau mempunyai senjata paling tidak di rumah segala macam, tapi beliau tidak mau. Ya, dia begitu percayanya gitu, dia tidak mau dan dia takut tuh senjata jadi nanti kalau dia nggak bisa menjaganya nanti ke anak-anaknya. Nah, itulah yang membuat kemudian dia melawan sendiri dan pintu itu kemudian ditembak sampai hancur, dan sampai terbuka. Dan di situ ayah saya dibunuh langsung. Ya, dibunuh langsung. Prosesnya cukup cepat. Ya, prosesnya cukup cepat. Dan yang paling luar biasa itu karena itu gelap, karena dimatikan punya oleh saya, mereka membakar koran di bawah tempat tidur sehingga untuk tidak terbakar ya. Untuk melihat apakah masih hidup atau tidak. Dan yang luar biasanya itu adalah itu kemudian kalau kita melihat ya, kalau kita mempunyai kemanusiaan yang tinggi, orang dalam keadaan meninggal atau luka, kalau kita menghormati orang itu, tentu kita akan mengangkat dia, bukan menyeret. Ya, jelas itu diseret. Kenapa? Kalau kita angkat itu kan darahnya menetes-netes. Tapi kalau kita seret, kita kelihatan sekali gitu loh bekasnya. Dan kita waktu itu di depan, di kamar depan, jadi bisa melihat waktu diseret sampai waktu keluar itu, sampai keluar itu. Dan gitu ya? Dibuangnya itu atau ditempatkan di truk, dimasukkan ke dalam truk itu dilempar seperti melempar beras. Coba. Ini di luar lihat itu diseret terus dilempar gitu loh. Itu Bapak ngintip posisinya beramai-ramai dengan ibu juga. Iya. Posisinya di depan pas menghadap ke jalanan di mana karena kamar itu ya. Dan kami berteriak tuh ya, kami kira itu kan rampok. Nah, di situ kami udah bentak mau ditembak juga ya, kami tiar apa aja udah ketakutan gitu loh.